Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin pimpinan. Ya, Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati atas kesempatannya, pimpinan dan anggota DPR RI sidang paripurna yang kami muliakan. Izinkan secara singkat saya menyampaikan pandangan tentang rencana program pensiunan tambahan yang direncanakan akan dihadirkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat ini pertama PHK trennya melonjak, yang kedua fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN, Asabri senilai 22,78 triliun, Jiwasraya 16,81 triliun, dan indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar 1 triliun. Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan, alasannya adalah menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja di dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan. Total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24% hingga 11,74%. Dengan demikian kami mohon pertimbangannya berdasarkan hasil analisis mendalam, berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menimbang undang-undang tentang SJSN, menimbang undang-undang tentang BPJS. Karena itu kami berpandangan bahwa khususnya ayat 4 pasal 189 terindikasi kuat bertentangan dengan amanat konstitusi dan terindikasi akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip dana amanah dalam sistem jaminan sosial nasional. Kedua, kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan pimpinan. Yang terakhir, memohon dukungan dari masyarakat untuk ajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dana pensiun. Dan kita semua tahu asuransi itu industri yang sangat highly regulated banget. Semuanya udah ada di situ aturannya tuh. Kalau in compliance with the regulation saja, mestinya tidak ada kabar-kabar buruk yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang industri perasuransian. Memang Taspen tidak seperti asuransi yang lain, tapi kan ada core bisnisnya juga asuransi, salah satunya selain tabungan hari tua dan dana pensiun. Nah ini kan paradoks sekali ya, mengelola satu perusahaan yang bergerak di industri yang sangat highly regulated, tapi ternyata kebocoran-kebocoran itu terjadi juga.
Bapak dan Ibu sebenarnya tidak seperti asuransi swasta yang harus fight di free market. Ya, pasar Bapak dan Ibu itu pasar yang captive, yang sudah ada, kecuali TNI dan ASN di lingkungan TNI yang memang harus dikelola di Asabri kalau saya tidak salah ya. Tapi selain itu adalah Taspen. Bayangkan mengelola begitu banyak dana milik para nasabah, milik para yang kalau dikelola secara prudent, maka pasti terjadi seperti yang kita konsumsikan beberapa waktu belakangan ini terkait dengan apa yang terjadi di Taspen. Memang yang paling penting bagi kami sebenarnya soal moral hazard Bapak dan Ibu sebagai pengelola. Saya melihat dalam lampiran presentasi ini ada inovasi, ada penerapan adopsi terhadap aplikasi yang sesuai dengan perkembangan era teknologi digital saat ini. Itu sesuatu yang baik. Tapi jauh di atas itu sebenarnya soal moral hazard Bapak dan Ibu sebagai pengurus dan pengelola industri ini, perusahaan ini. Jadi saya minta di bawah manajemen baru nanti barangkali kita mau mendengar success story dari Taspen. Kita tidak mau mendengar kisah-kisah yang kurang baik dari Taspen, karena ini perusahaan yang sangat nyaman sekali kalau dikelola orang captive market kok, gak perlu berlelah harus bersaing di pasar. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan yang sifatnya agak teknis sedikit, Pak. Hasil investasi yang 8,49 T itu memang terpapar di sini juga. Bapak menempatkan investasi itu di berbagai bidang. Yang terbesar adalah di surat berharga negara. Apakah surat berharga negara ini surat utang negara yang paling besar porsinya, ataukah surat berharga syariah negara? Atau berapa persentasenya? Bisa dikasih angka-angka ke kita enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kecil jumlahnya, ada juga Bapak bermain di saham, ya 6,99%. Nah, di sini yang saya mau bilang ini kontradiksi dan paradoksnya ada di sini. Asuransi kan sesuatu yang terkait dengan mekanisme pengalihan risiko, dan itu sesuatu yang certain, yang pasti, yang pastinya itu tuh sudah diketahui sebelumnya. Kalau saham, bukankah saham itu adalah sesuatu usaha yang sangat spekulatif risikonya? Bisa Bapak untung, bisa Bapak buntung juga kan? Mengapa harus bermain di saham? Mengapa tidak porsi besarnya itu ditarik saja kepada surat berharga negara yang lebih pasti dibandingkan dengan saham yang fluktuatif misalnya? Apa justifikasi bisnisnya? Apakah bisnis judgment Bapak itu apa yang menjadi bisnis judgment Bapak sehingga harus bermain di saham ini? Dengan kondisi pasar global, regional, nasional yang tidak menentu seperti sekarang, menurut saya sangat beresiko kalau itu diinvestasikan di bidang saham, capital market maksud saya. Kecuali kalau itu SBN, saya percaya itu lebih oke lah, lebih aman, lebih baik dibandingkan dengan saham yang sangat fluktuatif itu. Saya kira berikutnya lagi soal, saya ini kan mewakili daerah dapil saya itu di Maluku, Pak. Saya sempat berkunjung juga kantor Taspen di sana. Maluku, saya harus memberi apresiasi bahwa memang dari sisi pelayanan itu sudah banyak yang merasakan ada kemajuan, terutama dari jangka waktu untuk memproses klaim dan sebagainya dibandingkan dengan kurun-kurun waktu sebelumnya. Tetapi yang saya mau tanya kepada Bapak adalah soal kebijakan sentralisasi pembayaran klaim. Sentralisasi pembayaran klaim itu tuh memang sudah dievaluasi, itu baik atau gimana? Karena bayangkan kalau itu sentralisasi maksudnya itu kan dibayar di pusat, Pak, ya, maksudnya Pak. Bukan dibayar di Taspen daerah, bukan diproses di Taspen di cabang tapi semuanya di pusat. Maksud sentralisasi di sini apa nih? Prosesnya. Kenapa tidak didesentralisasikan prosesnya? Kan digitalisasi hari ini. Kenapa semua harus ditarik ke pusat? Apa pertimbangan teknisnya sehingga harus dibuat sentralisasi? Kenapa tidak dibikin desentralisasi? Saya butuh penjelasan terkait itu. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi menurut saya, Pak, ketika ini kan modusnya kurang lebih ada hal-hal yang saya kira sama lah. Kenapa saya bilang sama? Karena asuransi sosial, Pak.
Bapak kan dari asuransi Asabri itu juga potongan upah loh. Iya. Iya, jadi asuransi sosial. Menurut saya nih Pak, ada baiknya sebelum masuk ke direktur investasi itu kan pasti ada laporan dong, laporan dari kinerja sebelumnya, atau tidak ada? Ada kinerjanya. Kerjanya. Nah, oleh karena itu saya kira pimpinan, katakanlah ini manajemen baru semuanya ya. Tapi saya nggak yakin yang di belakang juga atau yang investasi itu diganti semua. Pasti ada yang tahu lah. Karena itu Pastilah. jawaban tadi. Pasti. Jadi saya mohon maaf nih, saya tidak bisa menerima jawaban. Saya belum ada di sana. Karena sebelum Bapak menerima jabatan, seharusnya kan Bapak menelisik dulu bagaimana pemetaan masalah yang ada di bidang kerja Bapak gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin karena Bapak masih muda ya.